dijawab ya sudah jelas semuanya nggih. Nah, ini ada pertanyaan lagi tentang amalan apa saja yang dilakukan pada bulan Muharram atau bulan Syuro. Nah, ini paham nggih. Tolong diperhatikan hadirin hadirat semuanya. Yang pertama perlu diketahui tahun barunya umat Islam itu adalah bulan Muharram atau orang Jawa menyebutnya bulan Syuro. Ini ada sejarahnya. Tolong dengarkan. Mengapa bulan Muharram itu menjadi bulan pertama bagi umat Islam? Sejarahnya zaman dulu pada zaman Nabi itu belum ada penanggalan. Kemudian Nabi wafat, kemudian diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di situ juga belum ada penanggalan secara Islami. Nah, baru pada masa kepemerintahan Khalifah Umar baru ada penanggalan. Ceritanya gini. Pada waktu itu Khalifah Umar mengirimkan surat mandat kenegaraan ke negara Mesir. Ke negara Mesir yang di situ pemimpinnya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Yang di situ Abu Musa al-Asy'ari adalah sebagai gubernur Mesir. Nah, kebetulan Abu Musa al-Asy'ari itu kan tertib administrasi. Surat keagamaannya dibaca, diteliti, sudah paham isinya tapi tidak tahu ini tanggal berapa pengirimannya, terus tanggal berapa agendanya dan lain sebagainya. Nah, setelah itu Abu Musa al-Asy'ari mengirim utusan minta usul kepada Khalifah Umar agar membuat tanggalan secara Islam. Tanggalan maksudnya kalender secara Islam. Pesannya Abu Musa gini kepada Khalifah Umar. Ya Umar, innahu ya'tina minka kutubun laisa laha tarikhun fa'arih ya Umar. Artinya kurang lebih, wahai Khalifah Umar, saya itu dapat surat kenegaraan ini, tapi di situ tidak ada tanggalnya. Mbok tolong buatkan tanggal secara Islam. Nah, atas usul tersebut, Khalifah Umar mengumpulkan ulama-ulama di situ untuk membahas menyelesaikan masalah ini. Masalah ini diselesaikan oleh Umar dan para ulamanya. Kalau dalam hadisnya itu bunyinya fajama'a Umar an-nasa. Fajama'a kemudian mengumpulkan siapa Umar Umar an-nasa beberapa manusia. Nah, ini perhatikan, bagi kamu ketika membahas atau mempelajari hadis harus paham Anas, kata-kata Anas, nggih. Kata-kata Anas itu mempunyai dua makna. Para hadirin hadirat semuanya. Anas bimaknal khos ai ulama. Artinya Anas artinya cuma ulama tok, wong-wong sing pinter, orang-orang yang berpengetahuan agama luas. Dan Anas bimaknal ulama wal juhala. Contohnya fajama'al umaro anasa. Anasa itu artinya Umar mengumpulkan para ulama. Tapi ketika kamu membahas tentang kul a'udzu birabbin nas, kata-katanya sama Nas. Tapi Anas di Quran surat Anas itu adalah umum, wong pinter ya masuk, wong sing kurang pinter ya masuk. Karena apa? Bimaknal ulama wal juhala. Ini harus paham betul di sini nggih. Nah, singkat cerita, banyak yang usul yang paling mengerucut ada 4. Yang pertama,
Arih bil maulid, seyogyanya dimulai dihitung dari hari lahirnya Nabi. Usul yang kedua, arih bil mab'ats, mulai saja dari diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi, artinya pas waktu wahyu pertama turun. Yang ketiga, arih bil maut, dihitung mulai hari wafatnya Nabi. Tapi yang keempat, ini usul dari sahabat Ali bin Abi Thalib, arih bil hijrah, dimulai saja dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, keempat usulan tadi sudah mengerucut, dibahas langsung semuanya, dan akhirnya apa, diputuskan bahwa dimulai dari hijrahnya Nabi. Kenapa dimulai dari hijrahnya Nabi? Karena alasannya paling kuat, li'annal hijrata farraqat bainal haq wal batil. Karena peristiwa hijrah ini adalah sesuatu yang membedakan antara hal yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Nah, setelah disepakati dimulai dari hijrahnya Nabi, terus kemudian Umar membuka diskusi lagi. Kira-kira bulan pertama apa ini yang kita pakai? Bulan apa yang pertama untuk umat Islam ini? Ada 3 pendapat besar. Yang pertama, Rabiul Awal atau bulan Maulud, mengingat hari lahir, hari wafat, hijrahnya Nabi, intinya mengingat momen-momen itu. Pendapat yang kedua adalah bulan Syawal. Nah, bulan Syawal ini tujuannya adalah agar umat Islam mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Dan yang ketiga, sahabat Ali lagi ini yang mempunyai usul adalah bulan Muharram, atau di Jawa kita disebut bulan Syuro. Kenapa kok bulan Muharram atau Syuro? Li'anal muharrama man sorifun nasa min hajjihim. Artinya karena bulan Muharram atau Syuro ini adalah bulan pulangnya orang-orang yang sedang berhaji. Semoga dengan harapan semoga mendapatkan keberkahan orang-orang yang pulang haji. Nah, ini jadi sekilas saja nggih masalah haji yang sering terjadi di Indonesia. Orang ingin berangkat haji itu biasanya pas mau berangkatnya syukuran besar-besaran. Ya entah membelih kambing, ada sapi dan sebagainya. Tapi pas pulangnya itu kadang tidak sebesar pas pemberangkatannya. Nah, amal seperti itu, kegiatan seperti itu boleh, tapi tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi. Nabi itu berangkatnya sederhana, coro-corone membelih ayam. Nah, pulangnya nanti pulang haji besar-besaran, membelih unta dan boleh membelih sapi. Nah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang kurang lebihnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kutibal Madinah ay ba'da ruju'il haji naharon jazuron au baqaratan. Artinya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu Kanjeng Nabi Muhammad pernah melakukan lama kutibal Madinah sak sambune mlebet ing kutha Madinah ai ba'da ruju'il haji, ya kuwi pas kundure saka ngibadah haji, naharon jazuron nyembelih unta, au baqaratan atau nyembelih sapi. Nah, ini jadi pas berangkatnya biasa saja, maksudnya syukuran kecil-kecilan, selamatan kecil-kecilan, pas pulangnya baru yang besar-besaran. Nah, hadirin hadirat sekalian juga perlu tahu, kalau kita membuka tentang
bab ini di kitab Al-Fiqhul Wadih ala Kitab wa Sunnah karangan Syekh Abu Bakar Ismail. Di situ juga diperkuat, dijelaskan falidzalik yustahabbu lil haji ba'da ruju'i baladahu ayan haro jamalan au baqaratan au syatan au nahwal baqarati lil fuqara'i wal masakini wal jirani wal aqriba qurban ila Allah kama fa'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Artine dipun sunataken dumateng tiyang ingkang kondur haji. Disunahkan kepada orang-orang yang baru pulang dari haji. Sak sampunipun kondur wonten negerinipun, setelah pulang ke negerinya disunataken apa? Menyembelih unta atau menyembelih sapi atau menyembelih kambing atau membuat syukuran selamatan senilai harga sapi, kurang lebih ya sekitar 21 sampai 25-an juta lah. Untuk siapa? Untuk fakir miskin, tetangga, kerabat. Seperti yang dilakukan Nabi pada zaman dahulu. Paham nggih sampai sini? Nah, alhamdulillah paham. Nah, ini sekarang ada 12 amalan. 12 amal yang sangat utama dilakukan di bulan Muharram, bulan Syuro. Kalau kamu pernah membuka kitab I'anatul Thalibin, di situ dijelaskan fi yaumi Asyura asyrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nukil sum solisil zur aliman waqtahil ra'sal yatimi im sah tasaddaq waqtasil wasi alal ayali kullim dhufra wa suratal ikhlasi alfa takra. Ya, artinya kurang lebih di hari Asyura ada 10 dan 12 amalan yang memiliki keutamaan. Di antaranya adalah puasa, sholat, silaturahmi, mengunjungi, menjenguk orang sakit, sowan kepada orang alim, memakai celak, mengusap kepala anak yatim, bersedekah, mandi wajib, membahagiakan keluarga, dan membaca surat Ikhlas 1000 kali. Nah, ini kita bahas satu-satu biar jelas nggih, hadirin hadirat semuanya. Yang pertama, berpuasa sunnah. Artinya di sini berpuasa sunnah adalah pada hari tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Tanggal 9 disebut puasa Tasu'a dan tanggal 10 disebut puasa Asyura. Nah, ini puasanya seperti biasa ya, sahur sampai buka, nanti hari kedua juga seperti itu. Nah, niatnya ini perlu dihati-hati, niatnya tolong dihafalkan. Niat puasa Tasu'a. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnatit Tasu'a lillahi ta'ala. Bagi yang membawa kertas atau yang membawa HP, yang membawa kertas bisa dicatat, membawa HP bisa dicatat di memo atau direkam boleh. Niat puasa Tasu'a gimana tadi? Nawaitu shauma ghadin an adai sunnatit Tasu'a lillahi ta'ala. Nah, artinya aku berniat puasa sunnah Tasu'a esok hari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kalau niat puasa Asyura
yaitu nawaitu shauma ghadin an adai sunatil asyura lillahi ta'ala. Artinya ya aku berniat puasa sunnah Asyura esok hari karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dihafalkan besok pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Mari kita sama-sama puasa agar mendapatkan pahala yang berlipat ganda, terutama di bulan Muharram ini. Nah, yang kedua, sholat sunnah, yaitu melaksanakan sholat tasbih pada malam tanggal 10 Muharram. Artinya tanggal 9 Muharram malam 10 Muharram. Melaksanakan sholat tasbih lebih baik di sepertiga malam terakhir. Gitu. Nah, tata caranya gimana kalau melaksanakan sholat tasbih itu? Bisa langsung 4 rakaat, bisa 2 rakaat. Nah, misal contoh ini 2 rakaat. Allahu Akbar kabiro boleh, Allahumma ba'id ini boleh, terserah. Intinya membaca doa iftitah, terus membaca Al-Fatihah dan surat pendek lainnya. Terus kemudian membaca tasbih 15 kali. Tasbihnya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian rukuk, membaca doa rukuk sebelum berdiri, lanjut baca tasbih lagi 10 kali. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Terus i'tidal. Membaca doa i'tidal terus tasbih 10 kali lagi. Terus sujud membaca tasbih lagi, membaca doa, kemudian baru diteruskan membaca tasbih 10 kali lagi. Terus duduk di antara 2 sujud. Itu membaca doa, duduk di antara 2 sujud, terus membaca tasbih 10 kali. Kemudian kan sujud lagi, membaca doa sujud, kemudian membaca tasbih 10 kali. Dan ketika bangun dari sujud yang kedua, sebelum assalamualaikum warahmatullah, itu juga membaca tasbih 10 kali. Itu dilakukan seperti itu pada 2 sholat pertama dan 2 sholat yang terakhir. Paham sampai sini nggih? Yang kedua, amalan yang kedua adalah mengunjungi orang alim. Sowan kepada orang alim, ulama. Baik itu yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Ada satu hadis Nabi, ini jangan main-main ya. Bagi kamu yang tidak atau kurang percaya dengan kewalian seseorang yang diangkat wali oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sinaritan saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala ngendika akan bilih napa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilih Kanjeng Nabi paring dawuh innallaha ta'ala qala. Kanjeng Nabi paring dawuh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang berani-berani memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Hati-hati di sini. Kamu kok berani ngemengke? Apa bahasanya Indonesia ngemengke? Menyepelekan wali, orang alim. Hati-hati. Allah sendiri yang ngendika mengumumkan perang kepada kamu. Maka dari itu hati-hati di sini. Jangan sok-sokan kamu, ya tak? Nah,
Saya sendiri saya praktekkan kepada guru-guru saya, entah itu yang masih hidup atau yang sudah meninggal, selalu hormat. Tidak cuma guru-guru saya, orang-orang alim dimanapun pasti saya hormati. Nah, ketika misal kamu mendatangi berziarah kepada orang alim itu insya Allah doanya akan lebih cepat diterima. Karena apa? Syekh Abdul Wahab Asy'arani pernah ngendika dalam kitabnya, innallaha yuwakkilu malakan fi kulli qabri walihi yaqdi hajatahu ilallaha liman tawassala bihi. Artinya, innallaha yuwakkilu malakan, bahwa sesungguhnya Allah itu memberikan penjaga seorang malaikat di makamnya wali. Fi kulli qabrin, di makamnya setiap wali itu punya malaikat tersendiri yang memang sengaja diberikan Allah Subhanahu wa taala di situ. Yang tugasnya apa? Yaqdi hajatahu ilallah, yang tugasnya mencatat dan menyetorkan doanya yang berdoa di hadapan makamnya wali itu, liman tawassala bihi, yang apa? Kepada siapapun yang bertawasul bihi, kepada wali, bukan minta kepada wali. Bukan minta kepada wali, bukan minta kepada yang di makam tersebut, bukan. Tapi minta kepada Allah di hadapan wali. Nah, ini saya mendapat doa, ijazah doa dari guru saya, Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi Berjan Purworejo. Nah, Mbah Halwani mendapatkan ijazah dari Mbah Mahrus Lirboyo. Mbah Mahrus Lirboyo mendapatkan ijazah dari Mbah Dalhar Mundilan Magelang. Ketika kamu kok berziarah ke makam wali, kan kamu baca tahlil atau mujahadah yang lainnya. Setelah kamu selesai berdoa umum, terus setelah selesai amin al-fatihah, kemudian dilanjutkan ini. Tadi bagi yang membawa kertas dan pulpen boleh dicatat, bagi yang bawa HP boleh direkam atau ditulis di memo. Dengarkan nggih. Ya sohibah hadhil makbarah, Simbah Kiai Dalhar, contohnya, ini atawassalu bika ilallahi ta'ala fi qadai hajati, kemudian kamu berdoa apa yang kamu inginkan. Ini contohnya tadi Mbah Dalhar sing wali Allah yang berada di daerah Gunung Pring, Mundilan, Magelang. Ya sahibah hadhil makbarah, dumateng ingkang kagungan menika papan pesarean. Simbah Kiai Dalhar, bisa diisi misal kamu di mana, misal di makamnya Gus Dur ya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau di makamnya Syekh Minangkabau atau siapapun, monggo. Terus ini atawassalu bika, sesungguhnya saya bertawasul dengan lantaran kekasihmu ini, kamu yang menjadi kekasih Allah, ilallahi ta'ala, kepada Allah, bukan meminta kepada yang di makam itu, bukan. Fi qadai hajati, dalam beberapa hajatku, disebutkan A, B, C dan sebagainya. Setelah selesai Al-Fatihah sebagai penutup. Nah, paham gitu sampai sini gitu. Itu bagi berziarah kepada orang yang telah meninggal. Kemudian ketika kita soal ulama yang masih hidup, hati-hati, jangan terpaku oleh kata-kata ulama. Karena ada beberapa kriteria ulama yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, ulama itu kriteria pertama,
ulama itu harus mempunyai wawasan keagamaan yang sangat luas dan tidak sempit. Yang luas dan tidak sempit. Yang kedua, mempunyai rasa sifat yakhsyallah, takut kepada Allah. Kok ada ulama pinter, tapi kok tidak takut kepada Allah, gayane sok-sok, ya berarti batal jadi ulama. Paham sampai sini nggih? Yang ketiga, kriterianya adalah zuhud dan orientasi ukhrawi. Zuhud ini bukan berarti, mohon maaf, kiri, miskin, compang-camping, enggak. Zuhud itu ora kedonyan lah intinya. Bisa itu sugih banget tapi ora kedonyan. Banyak kok contohnya. Lain kali akan kita bahas. Intinya itu. Kriteria yang keempat adalah akrab dengan masyarakat kecil, rakyat kecil. Cara niki dulur, tidak membeda-bedakan. Kalau ada ulama maunya cuma pada sesama ulama tok, enggak mau kumpul dengan rakyat kecil. Maunya sama pejabat tok biar mendapatkan apalah akses lika-liku yang mudah, enggak mau sama anak kecil, masyarakat kecil. Batal jadi ulama. Enggak masuk 5 kriteria. Pertama adalah mempunyai wawasan yang luas. Kedua, takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau yakhsyallah. Yang ketiga, zuhud, berorientasi kepada ukhrawi. Yang keempat adalah nyedulur dengan siapapun. Dan yang kelima, ini berusia 40 tahun atau lebih. Karena apa? Umur 40 tahun atau lebih itu biasanya keadaan emosionalnya, pikirannya dan apapun itu lebih matang daripada yang muda-muda yang masih banyak menggunakan emosi. Misal kamu menemukan ulama yang masih muda, ya bisa jadi. Bisa jadi. Ini kan kriterianya kan secara umum. Ada yang namanya beberapa pengecualian khariqul adah. Ada konsep khariqul adah. Besok kita bahas sama-sama. Ada jazab, ada banyak lah yang aneh-aneh itu. Udah, paham sampai sini nggih? Yang seterusnya adalah menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi ini kepada siapapun. Entah itu kepada saudara, teman, orang yang sudah kita kenal, yang belum kenal, dan sebagainya. Disambung semuanya. Jangan sampai kita memutus silaturahmi. Disambung ini besok pas bulan Muharram ini mari kita sambung. Paham ya sampai sini ya? Yang terusnya adalah menjenguk orang sakit. Nah ini kita berdoa semoga kita itu sehat. Semoga kita itu diberi kekuatan untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya dan meninggalkan larangan sebanyak-banyaknya juga. Nah, khusus di bulan Muharram ini, barang siapa mau menjenguk satu orang saja yang sakit, pahalanya seperti menjenguk 1000 orang sakit. Juga malah tengok kanan kiri, saudara tetangga kanan kiri ada ndak? Alhamdulillah kalau ada dekat. Pilih ono, bawakan makanan atau amplop seadanya seikhlasnya. Misal kok mentok ra ono, dolan nang rumah sakit, teng puskesmas. Nah aja ndongake wong liya lara. Aja ndongake apa? Wong liya lara karena ndongake elek engko wedine nak balik elek. Ndongake sing apik-apik insyaallah engko balike sing apik. Tilek wong lara esuk, dosane di ngapura tekan sore. Tilek wong lara sore di ngapura dosane tekan esuk. Sing ngapura sinten? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khusus jika kamu menjenguk orang sakit pada hari Jumat. Tapi jangan diniati khusus hari Jumat baru tilek, hari yang lainnya enggak mau tilek, jangan. Ini mengalir seadanya aja. Barang siapa yang menjenguk orang sakit di hari Jumat,
maka dosanya diampuni sampai Jumat depan. Diampuni, yang maksudnya dosa yang hubungannya kepada Allah, yang mengampuni Allah. Kalau dosa kepada manusia ya tetap berdosa, kamu harus minta maaf dan sampai mendapatkan maafnya. Paham ya sampai sini? Nah, selanjutnya adalah sunahnya adalah bercelak, memakai celak. Celak itu tidak hanya untuk perempuan. Celak itu juga boleh dilakukan oleh laki-laki. Nah, yang disunahkan di sini adalah memakai celak ismit yang dari Madinah Mekah itu loh. Bukan celak-celak yang dipakai artis-artis, itu bukan, beda. Nah, ini perhatikan, pakai celak ini penting. Dan pakainya itu jangan mubeng, nanti kayak pocong apa yang ireng ini iki apa. Mati guyu, cukup di sini. Tipis di sini. Nah, ini hati-hati, ada dawuh manib tahala yauma asyura lam yarmut ba'dahu abadan. Barang siapa yang memakai celak di bulan Asyura ini, maka dia tidak akan sakit mata selamanya. Benar toh, dari celakan mak seleret ran-rane sakit moto, mboten sakit meripat. Sak lawase nek. Ha mbok dilakoni wong gang penak enteng kok. Nah, caranya pripun mendapatkan celak ismit itu? Kamu cari tetangga, entah itu tetangga rumah atau tetangga dusun atau temanmu yang pulang dari haji, kamu minta syukur dikasih satu batang, minimal cukup di kamu seleret sekali lah, pakai apa, celak ismit itu tadi. Paham nggak sampai sini? Yang selanjutnya, amalan selanjutnya adalah mengusap kepala anak yatim. Anak yatim ini yang utamanya adalah yang belum balik, yang belum bisa mencari penghidupan sendiri. Paham sampai sini nggih? Anak yatim, mengusap kepala anak yatim dan bersedekah itu jadi satu. Sunah bersedekah, meningkatkan sedekah di bulan Muharram, dan sunat mengusap kepala anak yatim. Nah, ini Pak ada kisahnya. Pada zaman dahulu itu ada seseorang mendatangi Nabi. Secara bebas terjemahannya gini. Wahai Nabi, saya mohon solusi. Hati saya itu keras. Selalu mendapatkan nasihat dari siapapun, dari dimanapun, termasuk dari jenengan. Tapi hati saya itu nggak mau bergerak, masih aja keras. Ngeyel, dablek saya itu. Orang rak paham. Terus Nabi memberi jawaban, bertanya, apa kamu pengen punya hati yang lemas? Oh, nggih kersa saya. Saya juga mau punya hati yang lemas, yang peka. Jawabnya Nabi apa? Kasihilah dan belailah kepala atau rambutnya anak yatim. Enak kan? Terutama di bulan Syura besok, bulan Muharram besok. Dan jika kamu pengen diterima hajatmu, diterima keinginanmu apapun itu, bersedekahlah kepada anak yatim itu. Jadi mboten mengelus tok, tapi karo ngenei. Dalam prakteknya bisa kita memberikan buku, tas, peralatan sekolah yang lainnya, atau sembako atau apapun yang dibutuhkan. Paham nggih sampai sini nggih? Sunah yang selanjutnya adalah membahagiakan keluarga, makan-makan. Cara gampangane wong Jawa niku mayoran. Yang biasanya iki ming sego, jangan, lompong, sambel, kerupuk. Mumpung bulan Asyura apa tumbaske sate. Mumpung bulan Asyura apa tumbaske gremeh. Terutama nggih bapak-bapak kuwi. Sing lanang-lanang kuwi. Ora ming maido tok.
nukokke barang sing enak, mulung pumpung bulan apa Muharram. Grameh bakar sing gedhi sak piring kangge sak keluarga lak marem to. Nah, apa lagi lele sing gedhi. Apa meneh? Pokoke sing kira-kira mayoran enak lah. Ku ganjarane gedhe. Jangan khawatir rezekimu neng pasak nalika iki kurang. Wong gitu mbase rada larang. Ning ati-ati bar kuwi nek sampean ikhlas meneh, oh gentine luwih akeh luwih gedhe. Ora percaya buktekke. Tumbas apa makanan sing enak nggih mayoran sak keluarga. Nah, sunah selanjutnya adalah apa? Memotong kuku. Kuku tangan dan kuku kaki. Ini dipotong yang rapi, diniati apa? Sunah nindakaken sunah bulan Muharram. Dan sunah selanjutnya adalah mandi wajib. Mandi wajib ini ada yang bilang malam 9 dan malam 10 Muharram. Ada yang bilang malam 10 tok. Terserah pakai yang mana monggo. Yang jelas niat mandi wajib perhatikan. Niatnya kamu jangan sampai lupa, yang bawa kertas silahkan ditulis, yang membawa HP bisa tulis di memo atau direkam. Niatnya nawaitul ghusla lidaf'il balaya sunnatan lillahi ta'ala. Apa Mas Hadirin semuanya? Nawaitul ghusla lidaf'il balaya sunnatan lillahi ta'ala. Kamu mandi wajib. Dan sunnah yang ke-12 yang terakhir adalah membaca Quran surat Al-Ikhlas 1000 kali. Enggak harus sekali jadi kok. Mau dicicil di misal 1000 kali setiap habis sholat berapa kali boleh, intinya pada masa 1 bulan Muharram itu harus genap, kalau bisa sih, ini bukan kewajiban cuma sunnah, genap 1000 kali. Paham sampai sini? 12 amalan utama di bulan Muharram. Mari kita amalkan sama-sama. Saling menyemangati, saling mengingatkan. Nah, ini umat Islam zaman dulu juga kreatif kok. Kreatifnya gimana? Buat lagu, syairan bulan Muharram. Contohnya, wulan suro umat Islam lakonono kautaman cacahe 12 perkara poso salat silaturahmi suwan ulama nganggo celak adus lan tilik wong lara ngusap sirah bocah yatim sedekah masa enak mayorake keluarga ngatok kuku aja dingu dawa-dawa surat Ikhlas kaping 1000 padha diwaca. Pas 12 gitu. Pas berapa? 12.